Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita diizinkan untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan. Biarlah kiranya firman itu membentuk kehidupan kita sekaligus membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan, dengan muka sampai di ujung kaki Tuhan. Demikian juga saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa dan kita mohonkan dengan segala kerendahan hati supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-11. Pasal 3, Kolose 3 ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Buktinya kita berada dalam rumah Tuhan, beribadah lewat doa penyembahan. Amin. Kita sudah tanggalkan hidup yang lama, kita menyingkir dari dunia, sekarang ada dalam rumah Tuhan, beribadah melayani kepada Tuhan lewat ibadah doa penyembahan. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Ya, puji Tuhan. Yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui, terus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, terus dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Terus orang bersunat atau orang tak bersunat. Terus orang barbar atau orang skit. Budak atau orang merdeka. Terus tetapi Kristus adalah semua dan di dalam Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus adalah semua. Puji Tuhan. Langsung saja, tujuan dari pembaharuan ialah untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tujuan dari pembaharuan ialah untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Berarti segambar serupa dengan Allah. Puji Tuhan, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya berarti segambar serupa dengan Allah. B, berada pada derajat yang tinggi, artinya kualitas rohani sama dengan Kristus, baik lahir maupun batin, itu luar dalam. C, menjadi satu atau terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan, haleluya. Jadi tujuan dari pembaharuan ialah untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, berarti A, segambar serupa dengan Allah. B, berada pada derajat yang tinggi, artinya kualitas rohani kita sama dengan Kristus, baik lahir maupun batin, luar dalam. C, menjadi satu atau terwujudnya kesatuan tubuh, disebut juga terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah yang disebut dengan tubuh mempelai. Amin, saudaraku. Selanjutnya, bukti dari kesatuan ialah, bukti terwujudnya kesatuan tubuh ialah tidak ada lagi perbedaan. Tidak terlihat lagi perbedaan dan tidak ada lagi gap atau curang pemisah antara satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Tidak ada lagi gap atau curang pemisah antara yang satu dengan yang lain. Gap itu menuju kejahatan dan dosa kenajisan. Amin, saudaraku. Tidak ada lagi kepentingan di dalamnya. Puji Tuhan. Tidak ada lagi perbedaan, maksudnya antara Yunani atau Yahudi. Strip yang kedua, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Strip yang ketiga, barbar atau skit. Strip yang keempat, budak atau merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin, saudaraku. Jadi Kristus adalah semua. Kalau kita sudah satu, Kristus adalah semua
Amin, saudaraku. Dan di dalam segala sesuatu adalah Kristus. Tidak ada lagi di situ terlihat kepentingan diri. Tidak ada lagi di situ terlihat kepentingan diri. Tidak ada lagi terlihat di situ perasaan manusia daging. Sebab Kristus adalah semua, dan di dalam segala sesuatu adalah Kristus. Tidak ada lagi kepentingan diri. Tidak ada lagi perasaan manusia daging di situ. Sehingga tidak ada lagi, maka tidak ada lagi terdapat kebodohan dan kesalahan. Amin, saudaraku. Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Puji Tuhan. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Ya. Kristus. Puji Tuhan. Nasihat supaya bersatu. Perhatikan nasihat ini. Siapa rindu menjadi satu? Perhatikan nasihat ini. Amin. Puji Tuhan. Kalau firman itu sudah termeterai, di mana dalam keadaan apapun tidak bisa terbawa perasaan selain firman sudah termeterai. Sebab itu perhatikan nasihat firman supaya jadi bijaksana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada kasih mesra. dan belas kasihan. Puji Tuhan, dan belas kasihan. Terus Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ya, dengan ini. ya, Hendaklah kamu sehati sepikir, sehati sepikir. Terus dalam satu kasih, dalam satu kasih, jiwa, satu jiwa, satu tujuan. Terus dengan tidak mencari kepentingan sendiri Ya. atau puji-pujian yang sia-sia. iya, dengan tidak lagi mencari kepentingan sendiri. Di dalam kesatuan tidak ada kepentingan diri. Terus tidak ada lagi mencari pujian dan hormat kepada orang lain, dari orang lain. Terus Sebaliknya, Nah. hendaklah dengan rendah hati Ya. yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya ya, sendiri. puji Tuhan. Perhatikan, di dalam kesatuan tubuh atau ketika terwujudnya kesatuan tubuh, di situ tidak lagi mencari kepentingan sendiri. Istri pertama, kemudian tidak lagi mencari puji-pujian yang sia-sia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Di dalam kesatuan tubuh atau terwujudnya pembangunan tubuh, di situ tidak lagi mencari kepentingan sendiri. Strip yang kedua, tidak lagi mencari puji-pujian dan hormat yang sia-sia dari orang lain. Pendeknya, perasaan manusia daging tidak terlihat lagi di dalam kesatuan tubuh, supaya tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Setuju? Amin. Inilah nasihat supaya anggota-anggota tubuh yang berbeda itu bersatu dan saling merendahkan diri seperti Kristus. Kalau sudah ada kesatuan, maka semuanya adalah Kristus. Demi Kristus. Amin. Semuanya demi Kristus. Bukan lagi demi kepentingan diri. Bukan lagi demi perasaan manusia daging. Supaya kita tidak bodoh. Tidak, kalau bodoh ada persoalan di dalamnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, di dalam Kristus perlu untuk diketahui, di dalam Kristus ada 5 perkara. Di dalam Kristus ada 5 perkara, yaitu 1, ada nasihat. 2, ada penghiburan kasih. 3, ada persekutuan roh. 4, ada kasih mesra. 5, ada belas kasihan. Inilah nasihat supaya kita semua bersatu, dan hal ini kita harus ketahui. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di dalam Kristus ada 5 perkara, yaitu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. 4, ada kasih mesra. 5, ada belas kasihan. Puji Tuhan, kita memanfaatkan 5 perkara ini supaya kita menjadi satu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Di dalam Kristus, sekarang kita lihat 5 perkara ini. Keterangan, di dalam Kristus ada nasihat. Keterangan, di dalam Kristus ada nasihat. Titik 2, ini merupakan sebuah tanda yang baik, bahwasanya kita amat sangat diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam Kristus ada nasihat. Titik 2, ini merupakan sebuah tanda yang baik, sinyal yang baik,
bahwasanya kita amat sangat diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itulah keuntungannya kalau di dalam Kristus ada nasihat. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Semua kita butuh nasihat, bukan? Amin. Siapa yang tidak butuh nasihat, angkat tangan. Yang butuh nasihat firman. Puji Tuhan, rendahkan diri. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, terus? Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya. Dan sudah lupakah kamu Ya. akan nasihat yang berbicara kepada kamu Ya. seperti kepada anak-anak. Jangan lupa dengar nasihat firman ya. Amin. Kalau ada kesalahan, kemudian ada teguran, jangan lupa itu. Supaya jangan terulang kesalahan yang sama. Setuju? Amin. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa dengan dengar nasihat, jangan lupa dengan nasihat firman. Supaya jangan terulang kesalahan yang sama. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan butuh nasihat firman. Amin. Terus baca. Hai anakku, Nah. janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Terus. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Terus. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ya. dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Terus. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Ya. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Terus. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Semua anak dihajar ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu mahasiswi harus panjang berpikir, jangan pendek. Haleluya. Tidak usah ditulis. Terus. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Ya. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Iya. Terus. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terus. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, Kalau kamu bebas dari nasihat firman, tidak lagi mau terima nasihat firman, terus yang harus diderita setiap orang, Iya. maka kamu bukanlah anak. bukan anak Tuhan. So itu saya peringatkan, kalaupun sudah kuliah teologi harus terima nasihat firman. Puji Tuhan. Haleluya. Terus Maka kamu bukanlah anak, Iya. tetapi anak-anak gampang. anak gampang, anak yang lahir di luar nikah, tidak sah jadi anak Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Orang yang menghargai nasihat firman adalah tanda bahwa ia A. dikasihi Allah, B. diakui sebagai anak Allah. Puji Tuhan. Sebaliknya, orang yang menolak nasihat firman, ganjaran dan teguran adalah anak-anak gampang, anak yang lahir di luar nikah, tidak sah, tidak diakui jadi anak Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, strip pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Strip yang kedua, juga jangan putus asa apabila kita diperingatkan dengan tegas oleh karena kesalahan yang ada. Banyak orang Kristen sudah berbuat salah, sudah teledor, sudah keliru, sudah malas, dinasehati, marah emosi. Banyak orang Kristen seperti itu. Tidak rendah hati, ditegur, marah emosi. Puji Tuhan. Nah, orang yang menolak nasihat firman, ini merupakan anak gampang, anak yang lahir di luar nikah, tidak sah, tidak diakui jadi anak Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terima nasihat firman. Kalaupun ada teguran, kalaupun kita ada hajaran, itu sebuah tanda sinyalemen yang positif, yaitu diakui sebagai anak Tuhan dan dikasihi. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang mau dikasihi Tuhan? Siapa yang mau dianggap jadi anak Tuhan? Puji Tuhan. Terimalah nasihat firman. Walaupun setiap hari ditegur. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian pendeknya,
Setiap orang yang bebas dari nasihat firman, maka ia adalah anak gampang, anak yang lahir di luar nikah. Sekarang di dalam Kristus ada keterangan, di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Puji Tuhan, keterangan di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Puji Tuhan. Ini adalah sebuah tanda yang baik bagi kita, sebab manakala kita mengalami kesusahan, duka cita, perkabungan dan rata tangis, di situ Tuhan ada menyatakan kasih-Nya untuk memberi penghiburan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi kita tentu bersyukur karena di dalam Kristus ada penghiburan kasih untuk menghibur kita manakala kita mengalami kesusahan, manakala mengalami pergumulan yang begitu sulit, dan kesusahan yang dan persoalan-persoalan yang begitu menghimpit sehingga menimbulkan kesusahan terjadi. Tetapi puji Tuhan, di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Puji Tuhan, amin. Sebab itu biarlah di dalam segala sesuatu semuanya adalah Kristus. Tidak terlihat lagi perasaan manusia daging di dalam kesatuan itu. Di dalam kesatuan semuanya adalah Kristus. Dan segala sesuatunya adalah Kristus. Amin. Dan di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Kita bersyukur. Jadi kita itu tidak rugi menjadi anggota tubuh Kristus yang sudah dipersekutukan di dalam Kristus. Kita bersyukur kita memiliki Kristus. Biarlah di dalam segala sesuatu adalah Kristus. Amin. Wahyu 21 ayat 3 sampai 5. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Ya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, terus? Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Diam bersama-sama dengan mereka. Allah berdiam di dalam kemah, di dalam rumah Tuhan, terus? Mereka akan menjadi umatnya. Puji Tuhan. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat apa? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, terus? Dan maut tidak ada lagi kematian, terus? Tidak ada lagi perkabungan, terus? Tidak ada lagi rata tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi yang lama sudah berlalu, terus? Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Ya. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan Tuhan, benar. tepat benar, tidak usah ragu ya. Jika Allah ada di tengah-tengah manusia, berdiam di antara kita, maka titik 2, strip pertama, ia akan menghapus segala air mata kesedihan. 2, maut tidak ada lagi. 3, tidak akan ada lagi perkabungan. Strip 4, tidak ada lagi ratap tangis. Strip yang kelima, tidak ada lagi duka cita. Strip yang keenam, yang lama sudah berlalu. Tidak ada lagi tabiat lama. Kalau kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus, yang lama berlalu. Tidak ada lagi tabiat lama. Amin. Puji Tuhan. Kalau memang kita sudah menjadi satu menjadi satu tubuh Kristus, tabiat yang lama tidak ada lagi. Tabiat yang lama tidak ada lagi. Supaya jangan terpecah-pecah anggota tubuh itu. Jangan pendek cara berpikir. Kadangkala hanya untuk mencari kesenangan daging semata, rusak kesatuan tubuh. Ini pemikiran yang pendek. Padahal kerajaan surga itu luas, tidak sependek cara berpikir manusia. Ayo belajar untuk memiliki kasih yang luas. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku. Ya. Semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Puji Tuhan. Karena semuanya telah terjadi.
Sudah terwujud kesatuan tubuh, puji Tuhan, amin. Sudah terwujud kesatuan tubuh, terus? Aku adalah Alfa dan Omega. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Terus? Yang awal dan yang akhir. Ya. Terus? Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan kalimat. Semuanya telah terjadi. Dengan lain kata, telah terwujudnya kesatuan tubuh Kristus. Maka semuanya adalah Kristus. Amin. Semuanya menjadi baru. Segala sesuatu menjadi baru. Yang lama sudah berlalu. Mengapa demikian? Karena Kristus adalah Alfa dan Omega. Sama dengan awal dan akhir. Mengapa demikian? Karena Kristus adalah Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Itu loh, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Wahyu 1. Wahyu 1 ayat 17 ayat 8 loncat 17-18. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa Omega. Terus? Firman Tuhan Allah. Ya. Yang ada. Yang ada. Dan yang sudah ada. Yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang akan datang. 17-18. Ketika aku melihat dia, Ya. tersungkurlah aku di depan kakinya. Terus? Sama seperti orang yang mati. Terus? Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di Terus? atasku. Ya. Lalu berkata, Ya. jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal Ya. dan yang akhir. Awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, diikuti dengan terus Dan yang hidup. hidup. Terus Aku telah mati. mati di kayu salib. Terus Namun lihatlah, aku ya, hidup. hari ketiga hidup. Terus Sampai selama-lamanya. Ya. Dan aku memegang segala kunci maut. Terus? Dan kerajaan maut. puji Tuhan. Haleluya. Dari awal untuk sampai kepada akhir, atau dari Alfa untuk sampai kepada Omega, Yesus telah mati di kayu salib. Ini merupakan penghiburan kasih kepada kita. Amin. Supaya kita menjadi satu. Dan ini merupakan penghiburan kasih. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada penghiburan. Manakala seseorang mengalami kesusahan oleh karena penderitaan, kesulitan yang menghimpit, dan pergumulan yang lain, maka seseorang akan tetap dalam kesusahan. Tetapi Yesus Alfa Omega, Dia yang awal dan akhir, Dia yang dari awal untuk sampai kepada akhir. Dia sudah mati di kayu salib. Dia yang datang pertama hidup, kemudian mati di kayu salib, kemudian hidup. Itu merupakan penghiburan kasih. Itu merupakan penghiburan kasih. Jangan tidak mau tahu. Jangan tidak peduli, jangan egois, jangan sombong, jangan angkuh. Karena pengetahuan kita belum seberapa, kita harus rendah hati dengar firman. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bukti penghiburan kasih. Bukti kita mengalami menerima penghiburan kasih. Kita kembali dulu membaca Wahyu 21 tadi. Ayat 6 langsung. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku. Terus? Semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Terus? Aku adalah Alfa dan Omega. Telah terwujud kesatuan tubuh. Mengapa? Karena Kristus adalah Alfa Omega. Puji Tuhan. Nah, bukti penghiburan kasih bagian B. Terus yang awal dan yang akhir C. Terus? Orang yang haus Ya. akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Perhatikan bagian C. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Terus? Dari mata air kehidupan. Puji Tuhan. Kepada orang yang haus diberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan. Diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Contoh, Yesus adalah mata air kehidupan, bukan? Contoh,
Yesus telah memberi minum perempuan Samaria. Kepadanya telah diberikan air dengan cuma-cuma, sehingga perempuan Samaria ini dipuaskan. Apa tanda bahwa dia dipuaskan? Oleh air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia mengakui segala dosa kejahatan, teramat lebih kenajisannya kepada Tuhan. Ketika Yesus perintahkan dia untuk memanggil suaminya, dia mengaku langsung pada saat seketika itu dia langsung mengaku bahwa ia tidak mempunyai suami. Walaupun telah hidup bersama-sama dengan 6 laki-laki, tapi semuanya itu bukan merupakan suami. Lalu Yesus Kristus berkata, benar katamu. Kalau kita mengakui dengan hati yang jujur, pengakuan itu terjadi dengan ketulusan hati, Tuhan membenarkan kita. Jangan kita pengakuan terpaksa untuk menutup-nutupi yang lain. Kalau pengakuan terpaksa, berarti bukan Tuhan yang membenarkan, tapi pemikiran manusia itu yang membenarkan. Puji Tuhan, perempuan Samaria ini telah dipuaskan. Selanjutnya Yesus berkata, setelah Yesus berkata, tepat katamu, engkau benar. Engkau sudah mempunyai 5 laki-laki. Ditambah yang sekarang 1 laki-laki, 6. Puji Tuhan. Dan 6 laki-laki ini juga tidak memberi kepuasan. Lalu bertemu dengan 1 laki-laki yang terakhir, laki-laki yang ke-7. Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai pria sorga, adalah mata air kehidupan, memberi kepuasan. Angka 7, angka sempurna, hari perhentian. Di situ ada kepuasan. Bagi orang yang lelah, bagi orang yang bermasalah, di situ ada kepuasan. Jangan mencari kepuasan di dunia sana. Di situ tidak ada kepuasan. Habis duit, habis kepuasanmu. Amin, saudara? Amin. Habis hartamu, habis kepuasanmu. Habis kedudukanmu, habis kepuasanmu. Yesus adalah mata air kehidupan yang memberi kepuasan. Dan itu diberikan cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Tergantung penyerahan diri kita. Mau membuka diri sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Mau bertahan dalam kebodohan atau membuka hati untuk Tuhan. Cuma-cuma, gratis. Nah, kurang apa Tuhan? Untuk mempersatukan kita loh. Supaya kita satu tubuh. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian di dalam Kristus ada persekutuan roh. Kemudian di dalam Kristus ada persekutuan roh. Ini merupakan sinyal yang baik. Ini merupakan sinyal yang baik di dalam hal melayani Tuhan. Sebab sekalipun karunia-karunia yang diterima oleh setiap hamba-hamba Tuhan atau setiap orang, tetapi saling melengkapi. Itulah persekutuan roh. Amin, saudaraku. Amin. Ini sinyal yang baik di dalam hal melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, sehingga sekalipun karunia-karunia yang diterima oleh setiap orang, setiap hamba-hamba Tuhan, berbeda-beda, namun saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Silakan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, terus? Dan ada rupa-rupa pelayanan, ya, tetapi satu Tuhan. Tetapi satu Tuhan. Terus? Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, ya, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Puji Tuhan. Di sini terlihat dengan jelas, yaitu pada ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh.
sama dengan persekutuan roh. B, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kalau kita satu Tuhan, sekalipun pelayanan itu berbeda, kita tetap berada dalam persekutuan roh. Amin. Kemudian ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Intinya, saudaraku, sekalipun karunia-karunia berbeda, sekalipun pelayanan-pelayanan itu berbeda, dan berbagai perbuatan ajaib di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu, tetapi kalau kita satu Tuhan dan satu Allah, sama dengan ada persekutuan roh. Amin. Haleluya. Ayat 7 sampai ayat 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Di dalam persekutuan roh itu untuk kepentingan bersama. Terus? Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Satu. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dua. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Tiga. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Empat. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Lima. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Enam. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Tujuh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 8. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 9 sampai 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu yang sama. Roh yang satu yang sama, persekutuan roh, ada persekutuan roh, terus yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. 9 karunia-karunia Roh Kudus, semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Sama dengan ada persekutuan roh. Sama dengan ada persekutuan roh. Dampak positif. Ya, itu dampak positifnya, ada persekutuan roh. Kemudian strip pertama, dampak positifnya ada persekutuan roh. Titik 2, tidak ada penonjolan diri. Strip yang kedua, tidak tumpang tindih di dalam melayani Tuhan. Ini tumpang tindih ini, saudaraku, sangat merugikan sekali. Biasanya ini terjadi karena egois, kepentingan diri. Sebetulnya sudah si A sudah mengerjakannya, tetapi karena si B merasa lebih baik, lebih benar, lebih suci, lebih mulia, dia kerjakan kembali. Akhirnya simpang siur, tumpang tindih. Tetapi di dalam persekutuan roh tidak ada penonjolan diri. Amin. Tidak ada penonjolan diri. Puji Tuhan. Kemudian tidak tumpang tindih di dalam melayani Tuhan. Hati-hati, seolah-olah membangun orang lain tetapi mencari pujian supaya menjadi sama seperti Bapak Gembala, itu juga tumpang tindih. Akhirnya ucapan terima kasih bukan lagi kepada Tuhan, melainkan kepada manusia. Padahal Yesus Gembala Agung yang sudah menggembalakan kita. Yesus Gembala Agung yang sudah menggembalakan kita. Amin. Puji Tuhan. Kemudian tidak saling sikut menyikut, sekalipun karunia-karunia berbeda. Tidak saling sikut menyikut, sekalipun karunia-karunia berbeda. Puji Tuhan. Kemudian di dalam Kristus ada kasih mesra. Ini nasihat supaya terwujudnya kesatuannya. Di dalam Kristus, keterangan, di dalam Kristus ada kasih mesra. Saudara, kemesraan itu perlu dialami oleh setiap orang, harus terjadi dan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Dimulai dari antara suami dan istri. Itu harus kita semua ya. Amin, saudaraku. Hubungan nikah tidak boleh direcoki oleh sesuatu yang jahat, yang najis. Amin. Setiap orang harus mengalami kasih mesra, dimulai antara suami dan istri. Kemudian dalam nikah rumah tangga, anak dan orang tua dan anggota keluarga yang lain. Lalu di dalam penggembalaan, puji Tuhan, harus mengalami kemesraan. Sehingga dengan kasih mesra,
Setiap orang mengalami kebahagiaan yang luar biasa, mengalami suasana surgawi di tengah ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan. Dimulai dari nikah yang terkecil. Puji Tuhan, sekalipun berada dalam situasi yang sulit, sekalipun di dalam pergumulan-pergumulan yang berat, sebab di dalam kasih mesra antara yang satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling tolong menolong. Perhatikan kasih mesra. Amin. Setiap orang perlu mengalami kasih mesra. Suami dan istri mengalami kasih mesra. Jangan diganggu gugat hubungan nikah suci. Dan jangan biarkan dirusak oleh yang najis nikah suci. Supaya ada kasih mesra dalam nikah dan rumah tangga, sampai kepada penggembalaan, sampai di luar penggembalaan. Bijaksanalah. Amin. Sebelum akal budi dan kebijaksanaan itu diambil Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian di dalam Kristus, keterangan di dalam Kristus ada belas kasihan. Haleluya. Saudaraku, Yesus pernah menyatakan suatu nasihat, kalau kita mengembalikan 1/10 miliknya Tuhan, juga yang lain harus dilakukan. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Di dalam Injil Matius pasal 23. Puji Tuhan. Kalau kita mengembalikan milik Tuhan 1/10, yang lain jangan dilupakan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Setialah. Mahasiswa kuliah di setia, setialah. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, lahir batin, luar dalam, pikiran dan perasaan. Puji Tuhan, ayo belajar kita membawa korban bakaran, mempersembahkan korban bakaran. Puji Tuhan, kepada Tuhan, jangan kepada roh najis. Sebab banyak kali saya melihat membawa korban, mempersembahkan korban bakaran kepada yang najis, tetapi kepada sesuatu yang sepatutnya tidak. Malah menganggap enteng Kristus kepala. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Haleluya. Jadi di dalam Kristus ada belas kasihan. Kalau kita mengembalikan 1/10, jangan lupa yang lain. Keadilan, belas kasihan, dan setialah. Setialah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sebagai suami setia kepada istri, istri juga sebaliknya harus setia para istri. Juga imam-imam harus setia melayani pekerjaan Tuhan. Kalau yang lain tidak setia, kepada yang lain setia, kepada pekerjaan Tuhan, korban, tenaga, pikiran, uang, tidak setia. Kepada yang tidak setia, setia. Di mana akal pikiran yang seperti ini? Kok setia kepada yang tidak setia? Umpama kejahatan, kenajisan di luar penggembalaan ini, tapi untuk membayar nasar tidak setia. Di mana akal sehatmu? Puji Tuhan. Belajar dewasa ya. Amin. Izinkan firman itu termeterai. Jangan bawa perasaanmu. Kita perlu menolong orang lain, tapi jangan karena perasaan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Perlu untuk diketahui, pemecahan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki terjadi oleh karena belas kasihan. Dan di situ sakit penyakit disembuhkan sekaligus. Demikian juga dengan pemecahan 7 roti untuk 4.000 orang laki-laki.
terjadi karena belas kasihan. Nanti dibaca di rumah masing-masing. Injil Matius 14 ayat 14 dan Injil Matius 15 ayat 32. Jadi pemecahan roti yang pertama dan pemecahan roti yang kedua itu terjadi karena belas kasihan. Puji Tuhan, pemecahan roti yang pertama sisa 12 bakul, pemecahan roti yang kedua sisa 7 bakul. Supaya kita ada persekutuan dengan Tuhan sampai sempurna. Jadi kalau kita menjadi ada dalam kesatuan, angka 12 itu berbicara persekutuan, sampai membawa kita kepada kesempurnaan, angka 7 itu belas kasih. Sebab tiada seorang pun yang menjadikan dirinya suci apalagi sempurna kalau bukan belas kasih. Jadi kesucian itu bukan akhir, namun itu awal untuk membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Jadi kesucian itu belum berhenti, itu baru awal untuk sampai kepada kesempurnaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Filipi 2 ayat 2-4. Demikianlah mengenai nasihat supaya bersatu, merendahkan diri seperti Kristus. Amin, saudaraku. Dan di dalam Kristus ada 5 perkara, tadi sudah saya sampaikan. Demikian juga di dalam sidang jemaat tubuh Kristus ada 5 perkara. Mari, Filipi 2 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Terus? Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati, sepikir. Terus? Dalam satu kasih. 3. Satu jiwa. 4. Satu tujuan. 5. Terus? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ya. Atau pujian yang sia-sia. Ya, terus? Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Ya. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Terus? Daripada dirinya sendiri. Ayat apa? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya. Tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Sekali lagi, saya sampaikan dengan tandas, di dalam kesatuan tubuh tidak ada kepentingan diri, tidak ada perasaan manusia daging. Amin, saudaraku. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Tadi di dalam Kristus ada 5 perkara. Demikian juga di dalam sidang jemaat, dalam kurung tubuh Kristus ada 5 perkara. 5 perkara itu harus ada di dalam tubuh Kristus supaya sukacita Allah ada di antara kita. Amin. 1. Sehati. Sehati. Puji Tuhan, kalau kita sehati, pekerjaan besar dapat kita kerjakan. Tapi kalau kita tidak sehati, pekerjaan ringan sekalipun tidak bisa kita kerjakan. Jadi terwujudnya pembangunan tubuh itu dimulai dari sehati. Di dalam nikah dan rumah tangga, makin besar dalam penggembalaan, makin besar antar penggembalaan, makin besar antar denominasi gereja, makin besar kafir dan Israel. Harus sehati. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, sepikir. Ini nasihat supaya bersatu ya. Puji Tuhan. Sepikir. Maksudnya pikiran itu harus nyata satu. Dimulai dalam nikah. Puji Tuhan. Kita kalau misalnya dalam nikah itu istri memikirkan perkara di atas, otomatis suami juga sudah terlebih dahulu memikirkan perkara di atas. Nanti anak-anak dalam penggembalaan satu dengan yang lain harus sepikir. Pikirkanlah perkara di atas, di mana Yesus anak Allah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, menjadi pembela dan pemelihara bagi jiwa kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian satu kasih. Satu kasih, yaitu kasih agape. Jangan ada kasih yang lain. Misalnya kasih fileo, hubungan daging.
Apalagi kasih eros. Hubungan kenajisan, tidak boleh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan bangkitkan birahi sebelum waktunya. Ada nanti kita berhubungan dengan Tuhan. Yesus Kristus kepala gereja mempelai pria sorga, itu waktu yang tepat. Puji Tuhan. Kemudian satu jiwa. Puji Tuhan. Satu jiwa ini berarti jiwa ini menyatu. Tubuh, jiwa, tubuh, segala sesuatu, roh kita sudah menyatu. Kalau sudah sejiwa, saudaraku, kita belum melakukan sesuatu, itu baru dalam pemikiran dan perasaan, orang lain mengerti. Itu kalau sudah sejiwa. Ya, seumpama belum saya mengutarakan isi hati saya untuk membeli satu unit, misalnya satu unit gitar listrik, gitar akustik yang bisa masuk listrik, belum saya utarakan, kita sudah mengerti untuk segera membawa korbannya. Kemarin saya tawar 1.900.000. Jangan perasaan yang bodoh, supaya jangan kita dirugikan. Itu satu jiwa. Amin. Puji Tuhan. Kemudian satu tujuan, satu visi. Puji Tuhan. Tujuan kita membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel tidak lain tidak bukan supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, walaupun ditandai dengan pengorbanan yang banyak. Hati, pikiran, perasaan, tenaga, uang, materi pun dikorbankan, bahkan waktu dikorbankan. Sampai hati ini habis, raga ini habis, hanya untuk Tuhan. Itu tanda bahwa kita sudah satu tujuan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Syaratnya tidak mencari kepentingan diri sendiri dan tidak mencari puji-pujian dan hormat yang sia-sia dari orang lain. Prakteknya, titik 2, rendah hati berarti menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Puji Tuhan. Tuhan lebih utama, maka orang lain juga lebih utama, termasuk pekerjaan Tuhan lebih utama. Itu orang yang rendah hati. Kalau kita mengutamakan Tuhan dan orang lain, pasti mengutamakan pekerjaan Tuhan dari kepentingan diri. Puji Tuhan. Saya tahu di sini. Untuk yang tidak baik berkorban, untuk perasaan yang tidak baik berkorban. Sampai ganti jam, ganti motor dan lain sebagainya. Tapi untuk pekerjaan Tuhan enggak. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terdapat pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, terus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Terus? Dan menjadi sama dengan manusia. Terus? Sudah sampai di situ saja. Puji Tuhan. Hendaklah dalam hidup bersama atau di dalam kesatuan. Oleh sebab itu, di dalam kesatuan kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, di dalam kesatuan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus? Antara lain, satu, mengosongkan diri. Mengosongkan diri berarti berada di titik nol. Kosong itu nol. Sama artinya tidak bermegah. Sekalipun mempunyai kelebihan-kelebihan yang diperoleh dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus, diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, dari Firdaus. Di situ dia mendapat penyataan-penyataan yang hebat dan penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Sehingga olehnya ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk melayani baik Yahudi, baik juga bangsa kafir.
Puji Tuhan, tidak bermegah. Amin. Kemudian itu mengosongkan diri. Kemudian 2, mengambil rupa seorang hamba. Puji Tuhan. 2, mengambil rupa seorang hamba. Berarti kalau mengambil rupa seorang hamba berarti strip pertama, yang terbesar hendaklah menjadi yang termuda. Strip yang kedua, pemimpin adalah pelayan. Hari-hari ini saya melihat banyak orang termasuk hamba Tuhan, banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan keliru mengenai pemimpin. Puji Tuhan. Sehingga banyak sekarang pemimpin-pemimpin rumah Tuhan bukan lagi mengambil rupa hamba, melainkan mengambil rupa seorang Tuhan. Tidak lagi bisa memberi contoh teladan dalam kerendahan hati dan yang lain-lain dalam hal mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia mengambil rupa Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, inilah nasihat supaya kita semua tetap bersatu. Di dalam Kristus ada 5 perkara. Di dalam gereja Tuhan Sidang Jemaat juga ada 5 perkara. Kalau 5 perkara ini ada, maka kita semua pasti menjadi satu. Di dalam kesatuan semuanya Kristus. Dan di dalam segala sesuatu adalah Kristus. Tidak lagi terlihat perasaan manusia yang bodoh di situ. Supaya tidak ada perpecahan. Amin. Ayo, dulu kita berkorban uang kepada orang yang tidak setia. Sekarang nasarmu persembahkan kepada Tuhan di kaki salib Tuhan. Bawa korban itu. Biar kita sejiwa. Umpamanya kalau tanda sejiwa belum saya ucapkan, saudara sudah mengerti. Kita akan berlutut di kaki salib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.